Oke, kita di sini fokus dalam penentuan periode dan golongan pada sistem periodik modern yang ada pada saat ini. Sistem periodik modern ini, di tabel periodik itu ada yang namanya baris dan kolom. Baris itu menunjukkan periode, sedangkan kolom menunjukkan golongan. Nah, untuk periode itu sendiri, dia merupakan jumlah kulit. Jumlah kulit ini paling gampangnya lihat saja yang namanya angka tertinggi. Dalam konfigurasi kan nanti ada itu angka tertingginya, tertinggi. Kemudian dalam golongan itu ditentukan oleh elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Elektron pada kulit terluar pada saat kita nanti mengkonfigurasikan elektron. Nah, di sini golongan ini ada 3. Kalau kita lihat di tabel periodik itu ada 3. Yang pertama, golongan utama. Golongan utama kita lambangkan dengan A. Golongan utama ini dia terdiri dari elektron valensi pada subkulit S dan SP. Jadi dikatakanlah dia ini blok S atau blok P, karena dia ada di NSX atau di NSX NPY. Jadi di sini subkulitnya S atau SP. Nah, X itu menunjukkan nomor golongannya, nomor golongan. Begitu pula dengan X tambah P, X tambah Y juga merupakan nomor golongan. Kemudian yang kedua, ada namanya golongan transisi. Golongan transisi yang kita lambangkan dengan B. Golongan transisi ini terdapat pada blok D. Karena nanti di sini elektron valensinya ada pada subkulit D. Nah, ini ada pada subkulit NSX N-1 DZ, di mana si X tambah Z inilah yang menunjukkan nomor golongannya. Nah, di sini kalau dia X-nya 2 ya, tambah Z-nya misalkan 1, maka dia golongan 3B. Nah, ada pengecualian. Kalau X-nya 2, Z-nya itu 7, terus X-nya 2, Z-nya itu 8, terus dia 9 dan sampai dia 10. Kenapa? Karena ZD itu merupakan subkulit yang memiliki maksimal 10 elektron. Di pertemuan yang lalu kita pelajari. Nah, ini yang 2 ini masuk dalam golongan 8B. Penulisan golongan harus menggunakan angka Romawi. Nah, untuk yang 2 tambah 9 itu masuk ke 1B, 2 tambah 10 itu masuk ke golongan 2B. Ya. Lanjut. Yang ketiga ada dia namanya golongan transisi dalam. Golongan transisi dalam.
Golongan transisi dalam itu dia termasuk pada blok F. Blok F. Kemudian ini terbagi menjadi dua. Ada dia golongannya lantanida, ada actinida. Nah, kalau kita tilas lagi kembali ke diagram Aufbau, yang memiliki blok F itu hanya ada di nomor kulit 4 dan 5, 4F dan 5F. Nah, lantanida ini berakhir pada 4F, sedangkan actinida berakhir pada 5F. Begitulah penggolongan dari golongan utama. Kita masuk ke dalam contoh. Contoh di sini misalkan ada atom X dengan nomor atomnya kita buat misalkan di sini 17. Oke. Nah, pertama kita mengkonfigurasikannya dulu. Berarti kalau di X 17 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, 10, 17 pas kan? Kemudian biar gampang kita singkat menggunakan konfigurasi elektronnya si golongan 8A. Kalau dia 17 berarti mendekati si Ne, ya kan? Neon yang 10, berarti yang 10 itu sampai di sini 2, 2, 6, 10. Sisalah dia 3S2, 3P5. Nah, di sini elektron valensinya ada pada subkulit S dan P. Seperti yang kita bahas tadi, S dan P itu berarti golongan utama, ya kan? Berarti golongannya golongan A. Golongan berapa A? Hitung ininya, elektron valensinya, berarti 2 tambah 5. Berarti dia ada di golongan 7A. Nah, periode berapa? Angka tertinggi di situ adalah 3, berarti dia periode 3. Jadi golongan 7A periode 3. Kita buat contohnya lagi. Kalau ada X dengan nomor atom 23. Berarti ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, udah berapa? 10, 18. Setelah 3P6 berarti 4S2 sudah 20 dan 3D 23. 10, 23 kan? Nah, ini kita singkat menggunakan konfigurasinya si golongan 8A yang mendekati 23 yaitu AR 18. Sampai mana 18? 2, 2, 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18 sampai sini ya. Berarti sisa 4S2, 3D, 3. Nah, ini berada pada subkulit S dan D. Seperti yang kita bahas tadi, kalau dia dalam subkulit SD, berarti golongannya adalah golongan transisi. Berarti golongan B, ya kan? Berapa B? Ya hitung. Di sini 2 tambah 3 berarti dia golongan 5B. Nah, untuk periodenya, angka tertinggi di situ siapa? 4 atau 3? Tentu saja 4, berarti dia periode 4. Seperti itulah cara mengetahui periode dan golongan dari suatu atom dari nomor atomnya menggunakan konfigurasi.